Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Lepane. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pengantar ilmu ekonomi pertanian. Untuk penjelasannya, langsung saja take it out. Pengertian pertanian. Secara umum, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan serat, bahan baku industri atau sumber bioenergi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian dalam arti sempit ialah budidaya tanaman pada lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Pertanian dalam arti luas ialah semua kegiatan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Usaha tani atau farming adalah bagian terpenting pertanian yang mencakup sekumpulan kegiatan budidaya. Pertanian merupakan sebuah sebutan bagi mereka yang menyelenggarakan usaha tani. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena sektor-sektor ini memiliki arti penting dalam membentuk berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di sejumlah besar wilayah Indonesia. Yang selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang tak terbatas dengan mengoptimalkan alternatif penggunaan sumber daya yang ada. Definisi ilmu ekonomi dapat dikembangkan menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Yang kedua, sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia relatif langka. Yang ketiga, kedua kondisi tersebut mendorong manusia untuk senantiasa mengoptimalkan pilihan. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan atas alternatif pilihan terbaik, pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Sejarah ilmu ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi modern lahir sekitar tahun 1776 di Inggris. Ilmu ekonomi pertanian dilahirkan sekitar awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19 dengan terjadinya depresi pertanian pada tahun 1990. Di Indonesia, ilmu ekonomi pertanian dikembangkan pada tahun 1950 yang dipelopori oleh Profesor Iso Reksohadripojo dan Profesor Insinyur Teko Sumodiwirjo. Masing-masing mereka adalah dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Pada akhir dekade 1960-an, tepatnya tahun 1969, didirikan organisasi yang menghimpun pada ahli ilmu ekonomi pertanian yang diberi nama yaitu PERHEPI. Kepanjangan PERHEPI yaitu Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Pengertian ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian adalah suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi atau ilmu ekonomi yang diterapkan dalam pertanian. Ilmu ekonomi pertanian merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik secara mikro maupun makro. Ilmu ekonomi pertanian mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, geografi, politik, hukum, dan lain-lain. Ruang lingkup ilmu ekonomi pertanian dibagi menjadi 2, yaitu ada level mikro dan ada level makro. Di sini saya akan menjelaskan level mikronya terlebih dahulu ya guys ya.
yaitu pakar ekonomi produksi pertanian umumnya memberikan kontribusi dengan meneliti permintaan input dan respon supply. Bidang kajian pakar pemasaran pertanian terfokus pada rantai pemasaran bahan pangan dan serat dan penetapan harga pada masing-masing tahap. Pakar pembiayaan ekonomi pertanian mempelajari isu-isu yang erat kaitannya dengan pembiayaan bisnis dan suplai modal pada perusahaan agribisnis. Sedangkan pakar ekonomi sumber daya pertanian berperan pada bidang kajian tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pakar kebijakan ekonomi mempelajari penyusunan program pemerintah atas suatu komoditi dan dampak penetapan kebijakan pemerintah baik terhadap konsumen maupun produsen produk pertanian. Selanjutnya ada pada level makro, bagaimana agribisnis dan sektor pertanian pada umumnya mempengaruhi perekonomian domestik dan dunia. Selain itu, dipelajari bagaimana kejadian-kejadian khusus atau penetapan kebijakan tertentu di pasar uang dapat mempengaruhi fluktuasi harga bahan pangan dan serat alam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.